Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Rahayu dari kelas akuntansi A semester 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu video pembelajaran tentang matematika ekonomi. Apa sih matematika ekonomi itu? Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ya. Bab 1. Matematika Ekonomi. Nah, pasti kalian belum pada tahu kan apa sih matematika ekonomi itu dan apa sih yang membedakannya dengan matematika yang biasa kita pelajari? Nah, matematika ekonomi ini merupakan salah satu terapan dari matematika murni. Tetapi, dalam matematika ekonomi, biasanya lebih berfokus kepada konsep matematika yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi. Perbedaannya dengan matematika murni yaitu terletak pada variabelnya. Jika pada matematika murni, variabel tersebut berbentuk huruf X, Y, dan Z. Nah, dalam matematika ekonomi, variabel tersebut berbentuk huruf yang dimana huruf tersebut melambangkan suatu istilah ekonomi, seperti C untuk cost yaitu biaya, Q untuk quantity yaitu kuantitas, R untuk revenue yaitu pendapatan. Nah, dalam matematika ekonomi terdapat juga model ekonomi, yaitu suatu penyederhanaan hubungan antara variabel-variabel ekonomi yang dapat berbentuk model matematika maupun non-matematika. Nah, apabila berbentuk model matematika, biasanya terdapat satu atau sekumpulan persamaan. Nah, yang mana persamaan tersebut terdiri dari koefisien, variabel, konstanta, dan parameter. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih variabel itu dan mungkin di antara kalian masih ada yang kesulitan ya dalam membedakan yang mana koefisien, yang mana konstanta, yang mana variabel. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Yang pertama yaitu variabel. Variabel yaitu sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Nah, biasanya variabel ini berbentuk huruf seperti A, B, C, X, Y, Z, dan sebagainya. Tetapi balik lagi, karena kita sedang membahas matematika ekonomi, berarti huruf tersebut harus melambangkan suatu istilah ekonomi seperti P untuk price, Q untuk quantity, C untuk cost, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu konstanta. Konstanta yaitu suatu bilangan nyata tunggal yang nilainya tidak berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Nah, biasanya konstanta ini berbentuk angka seperti 10, 9, 8, negatif 7, negatif 6, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu koefisien. Koefisien merupakan angka pengali terhadap variabelnya. Jadi, koefisien ini cukup berkaitan erat dengan variabel ya, seperti 5C, 6Q, 7P, dan sebagainya. Jadi, untuk angka 7-nya itu merupakan koefisien dan untuk P-nya itu merupakan variabel. Nah, dan yang terakhir yaitu parameter. Parameter yaitu sesuatu nilai tertentu dalam masalah tertentu yang mungkin dapat berubah jika dalam masalah lainnya. Contohnya yaitu alfa, beta, A, B, C, dan lainnya. Jadi begitu teman-teman. Nah, dalam matematika ekonomi ini terdapat juga sistem bilangan nyata, yang dimana sistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bilangan irasional, dan yang kedua yaitu bilangan rasional. Nah, bilangan irasional yaitu bilangan yang dimana angka desimalnya tidak berulang atau tidak berakhiran 0. Contohnya yaitu 3,14, 1,56, 2,67, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu bilangan rasional, yang dimana bilangan tersebut angka desimalnya berakhiran 0 atau
atau berulang. Contohnya 1,33, 5,0, 2,11, dan sebagainya. Nah, bilangan rasional ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama bilangan pecahan, dan yang kedua bilangan bulat. Untuk bilangan pecahan, contohnya yaitu 1/2, 2/3, 3/4, dan lain-lain. Nah, untuk bilangan bulat terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada bilangan bulat negatif, yang kedua bilangan 0, dan yang ketiga bilangan bulat positif. Untuk contohnya, bilangan bulat negatif yaitu -1, -2, -3, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan 0 hanya 0 saja, dan untuk bilangan bulat positif, contohnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bab 2. Konsep dan teori himpunan. Himpunan merupakan sekumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Maksudnya, benda atau objeknya jelas. Jadi, mana yang merupakan anggota himpunan dan mana yang bukan anggota. Nah, biasanya himpunan ini dilambangkan dengan huruf kapital, seperti A, B, C, D, dan sebagainya. Dan objek-objek himpunan tersebut ditulis di antara dua kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya yaitu A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Bisa dituliskan ya teman-teman, A sama dengan di dalam kurung kurawalnya terdapat anggota himpunan dari A, yaitu bilangan asli kurang dari 5, seperti 1, 2, 3, dan 4. Bisa dituliskan juga dengan A sama dengan X, di mana X kurang dari 5 dan X merupakan bilangan asli. Nah, himpunan sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada himpunan kosong, yang kedua himpunan saling lepas, yang ketiga himpunan tidak saling lepas, dan yang keempat himpunan bagian. Nah, tugas saya di sini yaitu memberitahu kepada teman-teman bagaimana sih cara membedakan keempat himpunan tersebut. Simak baik-baik ya. Nah, yang pertama yaitu ada himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota dan biasanya dilambangkan dengan dua kurung kurawal atau bisa juga dilambangkan dengan angka 0 tetapi dicoret. Nah, contoh dari himpunan ini yaitu misalkan D adalah himpunan orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Nah, mana ada sih di dunia ini orang yang tingginya lebih dari 5 meter? Itu kan pasti gak ada jawabannya ya. Nah, itu termasuk contoh dari himpunan kosong. Nah, yang kedua yaitu ada himpunan lepas. Himpunan lepas yaitu dua himpunan yang tidak kosong dan dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Contohnya misalkan, himpunan B yaitu anggotanya ada 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, himpunan C yaitu anggotanya ada 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, dari kedua himpunan tersebut tidak ada bilangan atau angka yang sama, bukan? Nah, itu bisa disebut dengan himpunan saling lepas atau himpunan lepas. Nah, yang ketiga yaitu ada himpunan tidak saling lepas. Ini merupakan kebalikan dari himpunan yang sebelumnya ya. Himpunan tidak saling lepas yaitu dua himpunan yang tidak kosong dan dikatakan tidak saling lepas karena dari dua himpunan tersebut mempunyai anggota yang sama. Contohnya misalkan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10 dan B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Bisa dituliskan ya anggota dari A, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan anggota dari B yaitu ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, bisa dilihat kan ada angka yang sama yaitu ada angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini merupakan contoh dari himpunan tidak saling lepas. Nah, yang terakhir yaitu ada himpunan bagian.
Misalnya, A adalah himpunan bagian dari himpunan B, yang berarti semua anggota yang ada di himpunan A menjadi anggota juga di himpunan B. Untuk lambangnya, teman-teman bisa lihat ya. Ini untuk lambang himpunan bagian. Nah, untuk contoh soal, misalnya A yaitu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk B, anggotanya yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bisa dilihat ya, himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B, karena semua anggota yang ada di himpunan A merupakan anggota juga di himpunan B. Jadi begitu teman-teman, itu yang dinamakan dengan himpunan bagian. Semoga teman-teman bisa mengerti ya, dan bisa membedakan dari keempat himpunan tersebut. Nah, dalam himpunan juga terdapat operasi himpunan dan diagram Venn. Karena mereka saling berkaitan, jadi saya akan membahasnya bersama-sama ya. Nah, yang pertama yaitu ada irisan atau disebut juga dengan intersection. Irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan semua objek yang dimana menjadi anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Untuk lambang dari irisan, teman-teman bisa lihat sendiri ya, seperti ini. Nah, dan untuk contoh soalnya, misalkan anggota dari himpunan A yaitu ada 1, 2, dan 3, dan anggota dari himpunan B yaitu ada 3, 4, dan 5. Untuk irisan dari kedua himpunan tersebut yaitu angka 3. Kenapa angka 3? Karena angka 3 ini termasuk ke himpunan A juga termasuk ke dalam himpunan B. Nah, untuk diagram Venn-nya, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, angka 3 ini ditempatkan di tengah-tengah atau di perpotongan antara himpunan A dengan himpunan B, karena angka 3 ini merupakan irisan dari kedua himpunan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada gabungan atau union. Gabungan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Untuk lambang dari gabungan sendiri, teman-teman bisa dilihat ya, seperti ini. Nah, dan untuk contoh soalnya, misalkan anggota dari himpunan A yaitu ada 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Anggota dari himpunan B yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, karena ini gabungan, jadi himpunan A dan himpunan B itu anggotanya disatukan, sehingga gabungan dari himpunan A dan himpunan B yaitu anggotanya ada 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Nah, untuk diagram Venn-nya teman-teman bisa dilihat ya, seperti ini. Nah, ini kenapa semuanya diarsir? Karena ini menandakan bahwa semua anggota himpunan A dan semua anggota himpunan B ini merupakan anggota dari himpunan gabungan A dan B. Jadi begitu, teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu ada komplement atau disebut juga dengan komplement. Komplement himpunan A adalah semua elemen atau anggota dalam himpunan universal atau semesta yang tidak termasuk ke dalam himpunan A. Nah, untuk lambang dari komplement sendiri seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat. Nah, dan untuk contoh soalnya yaitu misalkan himpunan semestanya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan untuk himpunan A-nya itu ada 2, 4, 6, dan 8. Nah, komplement dari himpunan A ini yaitu anggotanya ada 0, 1, 3, 5, 7, dan 9. Kenapa? Karena ini merupakan angka-angka atau anggota dari himpunan universal yang tidak terdapat dalam himpunan A. Untuk diagram Venn-nya yaitu seperti ini. Nah, kenapa ini di luaran himpunan A ini diarsir? Karena ini menunjukkan bahwa komplement dari himpunan A tersebut yaitu angka-angka yang ini. Seperti yang kita tahu kan, komplement itu himpunan
anggota universal yang tidak termasuk ke dalam himpunan A. Jadi yang tidak termasuk ke dalam himpunan A ini merupakan komplement dari himpunan A tersebut. Bab 3. Fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi, suatu fungsi adalah suatu bentuk hubungan di mana setiap elemen dari wilayah atau domain saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen dari jangkauan atau range. Sebuah fungsi terdiri dari beberapa unsur, yaitu koefisien, variabel, dan konstanta. Di sini ada bentuk contoh persamaan, yaitu Y sama dengan 8 ditambah 0,5X. Y di sini berperan sebagai variabel terikat, 8 sebagai konstanta, 0,5 sebagai koefisien dari variabel X, dan X sebagai variabel bebas. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem koordinat kartesius. Jadi, setiap fungsi dapat disajikan secara grafik pada sepasang bidang sumbu silang atau sistem koordinat. Nah, kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Misalkan di sini persamaannya yaitu Y sama dengan 3 ditambah 2X. Nah, sebelum kita buat grafik, kita buat dulu tabel untuk menentukan titik-titik mana saja yang dihasilkan dari persamaan berikut. Nah, untuk baris yang pertama yaitu diisi dengan X, baris kedua diisi dengan Y. Nah, X di sini kita ketahui 0 ya. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan. Jika X-nya 0 berarti persamaannya menjadi Y sama dengan 3 ditambah 2 dikali 0. Nah, 2 dikali 0 sama dengan 0, jadi Y sama dengan 3. Nah, berarti hasilnya itu 3. Jadi titik yang kita ketahui yaitu ada 0,3. Lalu untuk titik-titik selanjutnya seperti itu pengerjaannya dan sudah diketahui ya dari titik 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, grafiknya itu seperti ini. Karena kita sudah mengetahui hasil dari titik-titik yang tadi yaitu ada 0,3, 1,5, 2,7, 3,9, dan 4,11. Lalu kita cari titik-titik tersebut dan dari titik-titik tersebut akan membentuk sebuah sudut. Lalu jika kita menyambungkannya dari sudut ke sudut akan membentuk sebuah garis yang mana garis itu merupakan garis dari persamaan Y sama dengan 3 ditambah 2X yang tadi. Nah, di sini juga ada fungsi linier, yaitu sebuah fungsi yang hanya mempunyai satu variabel bebas dan variabel tersebut berpangkat 1, sehingga fungsi ini sering disebut dengan fungsi berderajat 1. Bentuk umumnya yaitu seperti ini, Y sama dengan A ditambah BX. Di sini juga ada kemiringan dan titik potong sumbu. Kemiringan atau slope dalam fungsi linier adalah sama dengan perubahan variabel terikat dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas atau Y dibagi X. Nah, kemiringan juga disebut dengan gradien dan dilambangkan dengan huruf M. Untuk rumus kemiringan yaitu M sama dengan delta Y dikurangi delta X atau Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, kemiringan juga ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada kemiringan positif, yang kedua yaitu ada kemiringan negatif, yang ketiga ada kemiringan nol, dan yang terakhir yaitu ada kemiringan tak tentu. Menentukan persamaan garis. Nah, dalam menentukan persamaan garis ini terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode dua titik. Apabila diketahui dua titik, yaitu titik A dan titik B, dengan koordinat masing-masing x1, y1 dan x2, y2, maka rumus persamaan linearnya yaitu y dikurangi y1 dibagi y2 dikurangi y1 sama dengan x dikurangi x1 dibagi x2 dikurangi x1. Lalu yang kedua yaitu metode satu titik dan satu kemiringan. Nah, apabila diketahui titik A
X1, Y1 dan kemiringan yaitu M, maka dapat dibentuk sebuah rumus persamaan linear sebagai berikut, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Hubungan dua garis lurus. Dalam hubungan dua garis lurus ada 4 macam hubungan. Yang pertama yaitu berimpit. Dua buah garis dikatakan berimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari persamaan garis yang lain. Yang kedua yaitu sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lain, atau M1 sama dengan M2. Yang ketiga yaitu berpotongan. Dua buah garis akan berpotongan apabila kemiringan garis yang satu tidak sama dengan kemiringan garis yang lain, atau M1 tidak sama dengan M2. Dan yang terakhir yaitu tegak lurus. Dua buah garis dikatakan tegak lurus apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain dengan tanda yang berlawanan, atau M1 dikali M2 akan menghasilkan negatif 1. Bab 4. Sistem persamaan linear. Dalam sistem persamaan linear terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem persamaan linear satu variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear satu variabel adalah sistem persamaan yang hanya memiliki satu variabel dan variabel tersebut berpangkat 1. Bentuk umumnya yaitu AX ditambah B sama dengan C. Selanjutnya, sistem persamaan linear dua variabel yaitu sistem persamaan yang mempunyai dua variabel dan variabel tersebut sama-sama berpangkat 1. Bentuk umumnya yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, dalam sistem persamaan linear dua variabel terdapat 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode grafik, metode kedua yaitu substitusi, dan metode yang ketiga yaitu eliminasi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal saja ya. Nah, bisa dilihat contoh soalnya. Diketahui persamaan yang kesatunya yaitu 2x dikurangi 2y sama dengan 4, dan persamaan keduanya yaitu 3x ditambah 6y sama dengan 24. Nah, kita coba dengan metode grafik dulu ya. Dalam metode grafik, kita akan menggunakan tabel supaya mempercepat dalam perhitungannya. Nah, misalkan X sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke persamaan 1 dulu ya. Jika X sama dengan 0, berarti persamaannya menjadi 2 dikali 0 dikurangi 2Y sama dengan 4. 2 dikali 0 hasilnya sama dengan 0, dikurangi 2Y sama dengan 4, berarti sama saja dengan negatif 2Y sama dengan 4. Lalu kita akan mencari Y, yaitu dengan cara memindahkan negatif 2 menjadi pembagi dari angka 4. Sehingga menjadi Y sama dengan 4 dibagi negatif 2, yaitu hasilnya negatif 2. Nah, teman-teman bisa lakukan ini, atau bisa dicoba hitung kembali apakah sudah sama dengan hasil yang saya kerjakan atau enggak. Nah, dari persamaan yang pertama menghasilkan titik 0, negatif 2 dan 2,0. Dan persamaan yang kedua menghasilkan titik 0,4 dan 8,0. Lalu kita buat grafiknya dan kita buat atau cari titik-titik yang sudah kita temukan tersebut. Nah, kalau kita sudah menemukannya, kita akan tarik garis dari titik 0,2 ke 2,0 dan beri warna garis yang berbeda supaya teman-teman bisa membedakan bahwa oh, yang ini mah persamaan garis untuk garis yang kedua atau garis untuk persamaan yang kedua, dan yang warna ini mah garis untuk persamaan yang ke-1. Nah, dari dua garis tersebut akan menghasilkan suatu titik potong yang dimana titik potongnya itu berada di
4,2. Nah, apakah di eliminasi dan substitusi titik potongnya sama 4,2? Kita coba buktikan ya. Dalam metode substitusi, kita tinggal mengubah salah satu persamaan ke dalam bentuk X atau Y. Di sini saya mengubah persamaan yang pertama ke dalam bentuk X, yang tadinya 2X dikurangi 2Y sama dengan 4, menjadi X sama dengan Y ditambah 2. Lalu kita substitusikan ke persamaan yang kedua, sehingga menjadi 3 dikali Y ditambah 2 ditambah 6Y sama dengan 24. Lalu kita kalikan, 3 kali Y sama dengan 3Y, 3 dikali positif 2 sama dengan positif 6, ditambah 6Y sama dengan 24. Lalu kita kelompokkan, mana yang variabel dengan variabel, dan konstanta dengan konstanta, sehingga menjadi 3Y ditambah 6Y sama dengan 24 dikurangi 6. Lalu kita jumlahkan, dan menjadi 9Y sama dengan 18. Karena kita akan mencari Y, maka angka 9 tersebut dipindah ruas ke sebelah kanan dan menjadi pembagi angka 18. Sehingga menjadi Y sama dengan 18 dibagi 9, dan Y hasilnya yaitu 2. Lalu kita tinggal mencari X-nya saja. Kita masukkan ke persamaan yang sudah diubah tadi, X sama dengan Y ditambah 2. Karena Y-nya sudah diketahui, maka tinggal dimasukkan. Jadi X sama dengan 2 ditambah 2, dan hasilnya yaitu 4. Nah, dari sini sudah diketahui bahwa titik potongnya itu adalah 4,2. Nah, sama kan dengan yang ada di grafik tadi titik potongnya. Nah, biar lebih jelasnya kita buktikan lagi lewat metode eliminasi. Nah, metode eliminasi. Dalam metode ini kita harus menghilangkan salah satu variabelnya. Di sini saya akan menghilangkan variabel X dengan cara persamaan yang atas dikalikan dengan 3 dan persamaan yang bawah dikalikan dengan 2. Sehingga akan muncul persamaan baru, yaitu 6X dikurangi 6Y sama dengan 12 dan 6X ditambah 12Y sama dengan 48. Karena variabel yang akan kita hilangkan sama-sama bernilai positif, maka kita harus menguranginya supaya menghasilkan 0. Jadi 6X dikurangi 6X sama dengan 0. Selanjutnya yaitu negatif 6Y dikurangi positif 12Y, yaitu negatif 18Y, dan 12 dikurangi 48 akan menghasilkan negatif 36. Nah, kita akan mencari Y-nya, yaitu dengan cara negatif 18 dipindah ruas ke sebelah kanan dan menjadi pembagi angka negatif 36. Sehingga Y sama dengan negatif 36 dibagi negatif 18, dan hasilnya yaitu 2. Lalu kita masukkan Y tersebut ke persamaan yang saya pilih, yaitu persamaan yang kedua. Jadi persamaannya menjadi 3X ditambah 6 dikali 2, karena Y-nya tadi sudah diketahui, sama dengan 24. Lalu menjadi 3X ditambah 12, karena dari 6 dikali 2 sama dengan 24. Dan kita pindah ruaskan angka 12-nya ke sebelah kanan, sehingga menjadi 3X sama dengan 24 dikurangi 12. 3X sama dengan 12, dan X sama dengan 12 dibagi 3. Karena 3 yang dari X itu dipindah ruas menjadi pembagi bagi angka 12, dan hasilnya yaitu 4. Dan kita ketahui titik potongnya dari metode eliminasi itu yaitu 4,2. Nah, teman-teman, jadi itulah materi-materi yang ada di matematika ekonomi. Sekian video pembelajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi saya. Terima kasih dan sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.